Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan tugas dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di sini terutama Bapak Ibu honorer guru, yang mana disampaikan bahwa ini fasilitas guru honorer yang tidak lolos P3K, masih bisa bekerja meski honorer dihapus. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini merupakan satu informasi terbaru yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah para Bapak Ibu guru. Terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, kira-kira apa fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu guru honorer bila tidak lolos P3K, maka sebaiknya kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa sebelum masuk pada informasinya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penghapusan non-ASN atau honorer ditunda sampai Desember 2023. Itulah yang tercatat di sini, tapi sebenarnya penghapusan itu ditunda dari November 2023 diperpanjang hingga Desember 2024. Pemerintah membuka peluang kepada honorer untuk jadi P3K. Guru honorer harus mengikuti seleksi rekrutmen P3K yang diselenggarakan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas, supaya nantinya bisa diangkat jadi aparatur sipil negara. Bagi guru honorer yang tidak lolos P3K, ada bantuan dan fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB memastikan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 dan akan ditunda sampai 2024. Artinya, itu sudah ditetapkan Desember 2024 itu paling lama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal menyampaikan bahwa penundaan penghapusan honorer sampai 2024 ini telah diusulkan melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Nantinya status honorer akan diatur dalam peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang ASN terbaru. Sebelum memasuki tanggal penghapusan honorer tahun 2024, diharapkan bahwa guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Jadi tercatat bahwa tahun 2022 jumlah formasi P3K ada sebanyak 1.035.811 dan dialokasikan untuk P3K guru di pemerintah daerah sebanyak 758.018 orang dan pemerintah pusat sebanyak 45.000 formasi. Jadi pada tahun 2023 formasi P3K guru dialokasikan khusus di pemerintah daerah sebanyak 296.084 orang. Diketahui bahwa dalam seleksi P3K ini, pemerintah memprioritaskan kebutuhan formasi guru dan tenaga kesehatan. Karena kedua ini, baik honorer bidang pendidikan dan honorer bidang kesehatan, adalah garda terdepan yang mengabdi di negeri ini. Hal tersebut juga tujuannya yaitu untuk menata nasib tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum dihapus oleh pemerintah. Pemerintah berharap supaya honorer bisa mengikuti seleksi P3K sebelum nantinya honorer akan dihapus akhir tahun 2024. Dikarenakan jumlah guru honorer di Indonesia terbilang banyak, tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana nasib mereka jika tidak lolos seleksi P3K. Perlu diketahui bahwa tidak semua guru honorer dapat mengikuti seleksi P3K. Tentunya ini adalah oleh karena sesuatu hal termasuk syarat yang harus dipenuhi. Bila tidak lengkap, tentunya tidak bisa ikut seleksi.
Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para guru honorer, contohnya seperti usia, kualifikasi pendidikan, status kepegawaian, dan lain-lain. Jadi, honorer guru juga harus mengikuti tes kompetensi dasar atau TKD. Kemudian, tes kompetensi bidang atau TKB secara ketat untuk bersaing di tingkat atau diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, bahwa guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K tidak perlu khawatir. Guru honorer yang tidak lolos P3K masih bisa mengajar di sekolah dengan status tenaga kontrak daerah atau tenaga kontrak sekolah, TKD atau TKS. Nadiem juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memecat honorer yang tidak lolos P3K. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan bantuan dan juga fasilitas bagi guru honorer yang tidak lolos P3K. Berikut adalah fasilitas guru honorer yang tidak lolos P3K. Nah, ini detailnya Bapak Ibu ya, ada beberapa di sini ya. Kira-kira apa fasilitas yang akan diterima oleh para guru honorer yang tidak lolos P3K di tahun 2023 tahun ini. Pertama, program pelatihan serta pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru honorer. Yang kedua, program sertifikasi pendidikan untuk guru honorer yang berkualifikasi akademik minimal S1 atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang studinya. Tiga, program beasiswa untuk guru honorer yang punya kualifikasi akademik di bawah S1 atau diploma 4 supaya bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun syarat kualifikasi P3K untuk guru honorer antara lain merupakan warga negara Indonesia. Kemudian usia pelamar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Bukan narapidana dan tidak diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, serta sehat jasmani dan rohani. Kemungkinan seleksi P3K tahun 2024 akan dibuka lagi. Dan hal ini bisa menjadi kesempatan bagi guru honorer. Itulah informasi mengenai fasilitas guru honorer yang tidak lolos P3K masih bisa bekerja meskipun tenaga honorer akan dihapus tahun 2024 yaitu per Desember 2024. Satu hal yang perlu kita simak bahwa penghapusan yang dimaksud bukan pemecatan dan bukan PHK, tetapi penghapusan status dalam arti honorer dialih statuskan semuanya menjadi aparatur sipil negara. Maka dengan dialihkan menjadi ASN, jelas pegawai honorer sudah tidak akan ada lagi. Demikian informasi Bapak Ibu, selamat bagi Bapak Ibu honorer, terutama honorer bidang pendidikan. Apabila pun tidak lolos jadi ASN P3K, maka pemerintah tetap memberi fasilitas kepada Bapak Ibu honorer bidang pendidikan, demikian juga dengan bidang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.